Penemuan misterius yang pernah ditemukan di dasar laut. Guys, tahukah kamu jika laut mencakup lebih dari 80% dari permukaan planet bumi? Uniknya, manusia hanya mampu mengeksplor sekitar 5% saja. Alasan ini yang membuat sebagian besar peneliti yang melakukan eksplor laut merasa kebingungan dengan penemuan yang mereka temukan saat menjelajahi perairan dunia. Dasar laut masih menjadi salah satu hal paling misterius bagi manusia selain luar angkasa. Berikut beberapa penemuan misterius yang pernah tercatat dalam sejarah. Hai semua, apa kabar? Salam hormat dari saya. Perkenalkan, saya adalah Kakak Mimin, admin dari Tukang Jalan, yang akan selalu menemani Anda di dalam channel ini. Semoga channel ini bermanfaat ya untuk semua teman-teman. Monumen Yonaguni. Monumen Yonaguni adalah batuan besar yang bentuknya sangat misterius, seperti sebuah monumen besar yang tenggelam di dalam lautan. Monumen ini berada di Jepang dan diyakini berusia lebih dari 5.000 tahun. Terletak di lepas pantai Yonaguni, ujung selatan kepulauan Ryukyu, Jepang. Monumen Yonaguni merupakan penemuan misterius berupa susunan bebatuan dasar laut yang terletak di sebelah selatan pulau Yonaguni yang termasuk ke dalam wilayah Okinawa. Dilansir dari newscom.au, saat musim dingin tahun 1986, seorang instruktur selam, Kihachiro Aratake, menyelami laut di pesisir pulau Yonaguni. Ia ingin mencari posisi terbaik untuk mengamati hiu kepala martil. Bukannya menemukan buruannya, Kihachiro justru menemukan hal aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut, ia menemukan susunan batuan besar. Menurut Kihachiro, susunan tersebut mirip undakan di sisi gunung. Batuan tersebut berbentuk persegi panjang raksasa dengan sudut 90 derajat yang sempurna. Ada bagian dinding yang lurus mirip tangga, juga kolom. Setelah penemuan misterius Kihachiro yang kemudian dinamakan Monumen Yonaguni, muncul perdebatan sengit apakah susunan tersebut berbentuk secara alami atau struktur buatan manusia seutuhnya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun lalu. Lalu wilayah itu tenggelam di telan lautan. Meski masih menyisakan misteri, Monumen Yonaguni kini jadi incaran wisatawan mancanegara yang ingin melakukan scuba diving. Pada tahun 2007, Mark Holley, seorang profesor arkeologi bawah laut di Northwestern Michigan University College, dan rekannya bernama Brian Abbott menemukan susunan batu membentuk lingkaran di kedalaman 40 kaki saat sedang meneliti bangkai kapal di Danau Michigan. Salah satu di antara batu itu memiliki ukiran seekor mastodon, hewan purba bergading besar yang diperkirakan pertama kali muncul pada 40 juta tahun lalu dan hidup hingga 10.000 tahun lalu. Kota Mesir kuno. Pernah mendengar legenda Atlantis? Benua yang hilang tertelan laut dalam satu malam tersebut ternyata ditemukan oleh arkeolog Prancis bernama Frank Godiot di dalam laut Mesir. Kota tersebut diduga sebagai bekas reruntuhan kota Tonis, letaknya 9 meter di bawah Teluk Abukir, Mesir. Para ahli mengatakan kota yang dibangun sekitar abad 8 sebelum Masehi adalah pelabuhan wajib untuk semua kapal yang datang dari dunia Yunani. Oh ya guys, sebelum kita lanjut menonton video-video yang ada di channel Tukang Jalan, baiknya kita tekan dulu tombol like, share, dan subscribe ya. Mekanisme Antikythera. Benda ini merupakan sebuah kalkulator mekanik yang dianggap sebagai mesin yang menjadi cikal bakal terbentuknya komputer di masa sekarang. Perangkat ini adalah perangkat paling kompleks yang dikenal di zaman purbakala. Alat ini digunakan sebagai kalender, baik kalender tata surya maupun kalender bulan.
Mekanisme Antikythera disinyalir sebagai komputer tertua di dunia yang sudah berumur 2000-an tahun. Apa itu mekanisme Antikythera? Diketahui mekanisme Antikythera merupakan mekanisme kompleks yang diyakini telah dirancang dan dibuat oleh para ilmuwan Yunani sekitar tahun 87 sebelum Masehi atau bahkan lebih awal. Tidak diketahui secara jelas usul-usul mekanisme ini. Hanya saja mekanisme Antikythera ini ditemukan di sebuah kapal karam di Laut Aegean sebelah selatan pulau Yunani pada tahun 1901. Saat itu seorang arkeolog Yunani bernama Valerios Stais mendapat benda yang aneh di antara patung marmer, perhiasan dan koin yang berhasil diangkat dari kapal karam. Setelah diselidiki lebih lanjut, benda yang awalnya diduga hanya sebuah roda gigi biasa ternyata menjadi cikal bakal komputer analog pertama di dunia. Mesin Apollo 11. Ketika roket ditembakkan ke luar angkasa pada tahun 60-an dan 70-an, para ilmuwan tidak peduli di mana mesin pendorong dan peralatan lainnya jatuh. Ternyata bagian roket tersebar di antara lautan bumi, tetapi hampir mustahil untuk menemukannya. Namun hal itu tidak menghalangi pendiri Amazon Jeff Bezos. Pada 2012 ia membentuk tim penyelam rahasia untuk mencoba menemukan mesin F1 yang pernah menembakkan misi Apollo ke orbit. Dia juga berambisi menemukan Apollo 11 yang pernah mendaratkan manusia di bulan. Setelah mencari, mereka menemukannya di kedalaman 14.000 meter di bawah permukaan laut. Telur raksasa. Sekelompok penyelam di Norwegia sedang mengunjungi kapal karam sisa Perang Dunia II yang tenggelam di dalam laut agar yang ukurannya lebih besar dari ukuran orang dewasa. Ratusan telur ini jarang terlihat karena mereka berada di bawah air yang dalam dan bertahan hanya beberapa hari sebelum bayi cumi menetas dan pelindungnya hancur. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin bagaimana bisa menjadi begitu besar, tetapi mereka berpikir ukuran raksasa memungkinkan telur untuk menyebar dan menerima oksigen, sedangkan zat seperti jeli membantu melindungi telur dari infeksi, bakteri, ataupun predator. Sungai bawah laut. Alam menyimpan berbagai keajaiban yang tak pernah dibayangkan manusia. Salah satunya adalah keajaiban berupa sungai yang berada di bawah lautan. Memang terdengar mustahil, para penyelam ini pun terkejut saat pertama kali menemukan sungai di dasar laut ini. Sungai dalam gua ini dikenal dengan nama Cenote Angelita yang berlokasi di Yucatan, Meksiko. Diperkirakan kedalaman dasar sungai ini sekitar 57,7 meter di bawah permukaan air. Yang menjadikan sangat menarik karena terdapat ranting, dahan, dan tumpukan pohon yang berada di bawah air. Kesan inilah yang sangat kuat seolah-olah sungai di bawah air ini benar sangat nyata. Cenote adalah lubang-lubang yang terbentuk secara alami akibat runtuhnya batuan kapur yang kemudian mengekspos bagian bawah tanah. Fenomena alam ini dapat ditemukan di semenanjung Yucatan di Meksiko yang mengandung batuan kapur berpori. Air sungai bawah laut itu sebenarnya adalah campuran air garam dan hidrogen sulfida. Campuran tersebut lebih padat dari air laut biasa sehingga tenggelam ke dasar laut dan membentuk pemisah secara alami yang kemudian terlihat seperti air sungai yang mengalir di dasar laut. Campuran hidrogen sulfida sangat beracun, jadi kemungkinan besar tidak ada organisme yang hidup dalam sungai tersebut. Meskipun para ilmuwan masih melakukan penelitian terhadap penemuan ini. Saking uniknya, seorang penyelam tampak bergaya seakan-akan dia sedang memancing ikan dan berenang di pinggir sungai. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa video ini diambil di bawah laut akan dengan mudah percaya sungai ini mungkin ada di tengah hutan. Karena sungai ini layaknya sungai pada umumnya, di mana penyelam bisa melihat ranting pohon dan dedaunan di pinggir sungai. Jalan Bimini. Di luar Pulau Bahama, ada jalan kuno yang secara misterius
sudah ada sejak lama yang disebut Jalan Bimini. Ini adalah rute spekulasi ke Atlantis. Pertama kali ditemukan di tahun 60-an. Jalan Bimini merupakan sekelompok batu yang diletakkan bersebelahan, seperti jalan batu bulat bawah air. Namun tidak ada peradaban besar yang berpusat di Bahama. Jadi teori bahwa itu jalan raya dari Atlantik kuno bisa dibilang hanyalah teori konspirasi. Namun ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa Bimini Road terbentuk secara alami. Saat ini pencarian dari sisa-sisa daratan Atlantis masih terus dilakukan, terutama di perairan Bahama ini. Karena menurut beberapa prediksi dari para arkeolog, mungkin masih banyak temuan yang bisa didapat untuk menguak misteri Atlantis. Seperti biasanya, para ilmuwan memberikan penjelasan alternatif. Menurut mereka itu hanyalah formasi batuan alam. Analisis batu menunjukkan tidak ada bukti bahwa batu-batu itu dipotong sedemikian rupa menggunakan alat. Dan jalan Bimini masih menjadi pertanyaan, apakah jalan itu dibuat alam atau manusia? Siapa pembuatnya? Mungkin penemuan dari Bimini Road bisa menjadi suatu bukti akan eksisnya Atlantis pada masa silam. Armada hantu Truk Lagoon. Dari permukaan, Truk Lagoon di Pasifik Selatan terlihat indah dengan airnya yang biru jernih. Tapi sekali menyelam ke bawahnya, akan terlihat kisah seram kawasan ini di era Perang Dunia Kedua. Kawasan yang berada dekat Papua Nugini ini menarik perhatian para pecinta diving. Karena tidak hanya satu kapal karam yang terlihat, tapi ada puluhan loh. Letaknya dekat dengan Kepulauan Marshall, di mana pertempuran sengit melawan Amerika Serikat berlangsung, menjadikannya sumber dukungan penting bagi garnison Jepang yang berada di sekitar Pasifik Selatan. Pada tahun 1944, Perang Dunia II berakhir dengan sangat tragis bagi Jepang. Pasukan sekutu sudah mencapai superioritas udara dan pembom Amerika Serikat pada terbang ke seluruh Pasifik, membom kapal-kapal Jepang tanpa rasa takut. Dalam situasi itu, Jepang membuat keputusan aneh untuk menjaga sebagian besar angkatan laut mereka di satu tempat, yakni Truk Lagoon di Kepulauan Caroline. Sekutu meluncurkan serangan udara besar-besaran selama 2 hari di Laguna. Jepang kehilangan 50 kapal dan 250 pesawat, yang merupakan bagian besar dari armada mereka yang masih tersisa. Setelah perang selesai dan pasukan kedua negara pulang ke negara masing-masing, sisa-sisa dari serangan tersebut masih tertinggal dalam kondisi cukup baik. Hingga hari ini di kedalaman Truk Lagoon, para penyelaman bahkan masih dapat melihat bukti sejarahnya dengan sangat jelas. Segala yang tersimpan di bawah air itu lantas dijuluki armada hantu Truk Lagoon. Di mana mayoritas bangkai kapal korban operasi Hailstone terletak di bawah permukaan air jernih kurang dari 15 meter, dipenuhi dengan bahan produk hidup, ranjau, amunisi, serta sisa-sisa kerangka manusia. Ditambah lagi ada ratusan bangkai pesawat yang sudah jadi kerajaan bagi terumbu karang dan biota laut lainnya. Truk Lagoon disebut sebagai situs kapal karam terbesar di dunia. Penasaran ingin menyelam ke sana? Lingkaran tanaman bawah air. Penyelam di lepas pantai Jepang pertama kali melihat pola aneh ini pada tahun 1995. Masing-masing lingkaran berdiameter sekitar 7 meter. Ternyata lingkaran tanaman bawah laut memang terjadi secara alami. Jejak itu meninggalkan pola geometris di tanah. Bentuknya unik, rapi, tapi misterius karena tak serta-merta ditemukan siapa pembuatnya. Setelah penemuan ini, ada lebih banyak lingkaran seperti itu ditemukan di dekatnya. Selama lebih dari 1 dekade, para periset tidak tahu siapa yang membuat pola geometris misterius itu. Sebab pola itu terkadang ada, terkadang menghilang, sehingga mereka hanya memberi namanya Underwater Crop Circle atau lingkaran tanaman bawah air. Nah, setelah bertahun-tahun lama, tepatnya pada tahun 2013, para periset berhasil mengungkap siapa yang membuat pola geometris misterius tersebut. Siapakah dia?
Nah, ikan buntal jantanlah yang menjadi biang keladinya. Dalam waktu 10 hari mereka bisa menciptakan pola melingkar untuk menarik perhatian ikan buntal betina. Selama musim kawin, para betina mencari lingkaran yang paling keren dan bertelur di tengah-tengah lingkaran tersebut. Namun tidak semua lingkaran yang ia pilih hanya yang menarik perhatiannya saja. Wah, unik sekali ya. Ubur-ubur raksasa yang sedang memeriksa anjungan minyak. Pada tahun 2012, kamera di rig minyak Teluk Meksiko merekam sesuatu gumpalan makhluk raksasa yang mengitari rig dan membuat takut orang-orang yang melihatnya. Ahli biologi mengidentifikasi makhluk itu sebagai Dipstaria enzymatica atau sejenis ubur-ubur yang jarang terlihat dan biasanya berada di air yang paling dalam, di mana ia tumbuh dengan ukuran yang tidak masuk akal.